semuanya, kembali lagi sama saya Kalista Livian Putri. Di sini saya akan menceritakan fenomena yang terjadi di kalangan anak muda saat ini, yang tentunya mempengaruhi dinamika sosial dan budaya saat ini. Langsung aja kita ke pembahasannya. Anak muda memiliki berbagai cara untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Nah, salah satunya dengan cara membangun citra diri. Nah, anak muda menjadikan citra diri sebagai suatu cara untuk merepresentasikan identitas dan jati diri mereka. Nah, mereka membangun citra diri melalui pakaian. Karena dengan berpakaian mereka merasa mereka dapat mengekspresikan dirinya ke dalam pakaian tersebut. Nah, dalam membeli pakaian, anak muda tidak hanya melihat dari fungsional si pakaiannya tersebut, tetapi juga kepada bagaimana pakaian tersebut dapat menunjukkan eksistensi terhadap si pemakainya. Nah, banyak cara juga yang dilakukan anak muda dalam mengekspresikan dirinya ke dalam fashion meskipun di tengah keterbatasan. Saat ini media sosial sangat berpengaruh terhadap anak muda. Walaupun menggunakan media sosial itu memiliki motivasi yang berbeda-beda, ada yang hanya sekedar untuk berkomunikasi, ada yang untuk mencari informasi, dan untuk mengikuti tren-tren yang ada di media sosial. Jadi media sosial ini menjadi representasi dari eksistensi diri. Nah, media sosial untuk menunjukkan eksistensi diri, di mana banyak orang-orang yang berambisi untuk menjadi influencer ataupun selebriti melalui media sosial. Nah, karena media sosial merupakan tempat untuk kita berekspresi dengan menunjukkan kreativitas dan inovasi yang ada pada diri kita. Nah, dalam hal kreativitas dan inovasi dapat kita ekspresikan melalui media sosial dengan salah satunya dengan cara berpakaian. Nah, saat ini fashion lifestyle seseorang atau seseorang influencer ataupun selebriti menjadi tren yang diminati oleh masyarakat, khususnya di kalangan anak muda, untuk melakukan atau mengikuti tren-tren pakaian dari influencer atau selebriti tersebut. Nah, saat ini penggunaan pakaian telah mengalami perubahan yang signifikan. Dari pakaian yang tadinya digunakan hanya untuk melindungi tubuh dari paparan cuaca, kini telah berinovasi menjadi sebuah gaya hidup yang biasa disebut dengan lifestyle. Nah, dalam memilih pakaian, estetika dan ekspresi diri seseorang menjadi aspek yang penting nih teman-teman. Pemilihan pakaian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan fungsional, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan identitas dan gaya hidup mereka. Nah, oleh karena itu pakaian dapat menjadi suatu simbol identitas, status, gender, dan juga kelas sosial yang mengekspresikan cara hidup tertentu. Untuk memenuhi kebutuhan lifestyle-nya, anak muda biasanya melakukan thrifting pakaian. Motivasi yang mendorong mereka untuk membeli pakaian thrift tidak lain karena tren pakaian yang ada saat ini tuh terus-menerus berganti, berubah-ubah, sehingga mereka membeli pakaian thrift agar tidak ketinggalan tren yang banyak diminati oleh kalangan anak muda saat ini. Nah, pakaian thrift juga sangat membantu bagi mereka yang cepat merasa bosan terhadap pakaian yang mereka miliki. Nah, selain itu mereka juga suka mengoleksi pakaian-pakaian yang menurut mereka unik. Nah, pakaian thrift ini menjadi solusi bagi mereka yang menyukai pakaian-pakaian yang unik, karena kebanyakan dari pakaian thrift ini adalah pakaian-pakaian langka yang diimpor dari luar negeri biasanya. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan ke selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa thrift itu apa sih? Nah, thrift merupakan barang bekas yang diimpor dari luar negeri. Untuk kondisi barang-barang ini biasanya itu seperti masih baru, jadi hanya ada sedikit cacat saat produksi atau tidak sepenuhnya bagus. Nah, masyarakat khususnya anak muda memiliki minat yang besar pada barang-barang thrift ini, karena biasanya barang thrift itu merupakan barang yang terbatas atau limited edition dan tidak pasaran ya untuk model-modelnya seperti itu. Nah, sementara itu kegiatan mencari dan memburu barang thrift disebut dengan thrifting, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, bahwa kalangan anak muda saat ini suka thrifting pakaian. Nah, jadi thrifting itu adalah mencari barang-barang thrift.
Nah, thrifting itu dapat dilakukan langsung, biasanya itu ada di pasar-pasar lama gitu. Terus juga ada yang di e-commerce gitu. Biasanya di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop gitu. Nah, thrifting ini mulai diperbincangkan di Indonesia sejak tahun 2018 dan kini menjadi usaha yang menjanjikan karena mengeluarkan modal sedikit tetapi mendapatkan keuntungan yang banyak. Perlu kita ketahui bahwa fenomena thrifting ini dimulai pada abad ke-19 saat revolusi industri, teman-teman. Jadi pada saat itu pakaian diproduksi secara massal, secara besar-besaran. Jadi tujuannya sebagai kegiatan sosial masyarakat saat itu. Nah, karena saat itu pakaian dijual dengan harga yang sangat rendah sehingga muncul persepsi bahwa pakaian itu adalah barang sekali pakai yang digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan pakaian. Nah, hal tersebut menjadi permasalahan nih karena mendorong masyarakat untuk berperilaku konsumtif terhadap pakaian. Nah, sehingga menimbulkan penumpukan pakaian-pakaian pada saat itu. Saat Perang Dunia II berlangsung, masyarakat banyak mengalami kesulitan seperti kekurangan bahan baku, terus juga kekurangan bahan baku dan keuangan. Nah, hal-hal tersebut menjadikan penjualan barang-barang thrift semakin luas dan banyak diminati. Nah, pada awal tahun 2000, prasangka masyarakat terhadap dampak industri fashion thrift di thrift store dianggap sebagai strategi untuk pengurangan sampah pakaian. Ada beberapa hal yang membuat pakaian bekas ini sangat diminati oleh masyarakat, khususnya anak muda. Di antaranya itu yang pertama ada kualitas. Nah, biasanya pakaian bekas ini diimpor dari luar negeri dan dalam masih keadaan kondisi yang bagus dan juga masih layak pakai, dan tidak jarang ditemukan kalau pakaian-pakaian ini memiliki merek ternama seperti Chanel, Uniqlo, Burberry, Zara yang masih menempel pada pakaian tersebut. Nah, yang kedua ada model. Jadi model pakaian-pakaian thrift ini biasanya itu jarang ditemukan atau unik. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa pakaian-pakaian atau model-model pakaian thrift ini limited edition atau tidak banyak ditemukan gitu. Nah, yang ketiga adalah murah karena harga pakaian bekas impor sangat terjangkau meskipun pakaian tersebut dari brand atau merek-merek pakaian terkenal. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tempat perbelanjaan thrift pakaian ini tidak hanya bisa secara langsung tetapi juga bisa secara online. Nah, salah satu platform online yang ada sebagai media jual beli pakaian thrift ini salah satunya adalah Shopee. Nah, perbelanjaan online memiliki banyak penjual pakaian thrift. Nah, selain itu media sosial seperti Instagram juga dipenuhi oleh kegiatan jual beli pakaian thrift ini. Nah, untuk bagaimana sih mendapatkan kepercayaan pembeli terhadap penjual? Nah, biasanya owner toko thrift online itu membangun brand image yang positif melalui reputasi produk, kualitas produk, dan layanan yang baik dengan cara membuat video detail dari produknya, dengan cara memperlihatkan detail-detail yang ada pada pakaiannya, dan juga bisa juga melalui live streaming, dan juga biasanya mengendorse kayak influencer ataupun selebriti untuk menawarkan kepada konsumen dengan harga yang kompetitif dan juga terjangkau. Juga memahami gaya hidup konsumen dengan mengikuti tren fashion terkini untuk menjual barang sesuai minat dan juga kebutuhan mereka. Adapun dampak positif dari pakaian thrift ini membuat mereka merasa puas dan nyaman saat menggunakannya. Terus juga dapat mengembangkan kreativitas anak muda dalam mengombinasikan pakaian. Juga mendapatkan barang bermerek dengan harga yang murah, membantu anak muda yang memiliki keuangan terbatas tetap dapat mengikuti tren pakaian yang sedang populer di media sosial. Nah, pakaian thrift ini juga dapat mendukung ekonomi lokal melalui usaha kecil seperti thrift store yang saya sebutkan tadi. Selain bermanfaat bagi individu, pakaian thrift ini atau thrift store ini juga
memiliki dampak yang positif kepada lingkungan. Misalnya mereka itu dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan serta jumlah pakaian yang dipakai dan jumlah air saat memproduksi pakaian. Jadi saat produksi pakaian itu memerlukan banyak banget air yang dibutuhkan gitu. Nah, selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari pakaian thrift ini. Jadi pakaian thrift ini dapat mengurangi permintaan produksi pakaian lokal, karena pakaian-pakaian thrift ini kan merupakan pakaian yang diimpor dari luar negeri. Selain itu, tidak semua pakaian thrift ini dalam kondisi yang baik. Terkadang pakaian thrift itu memiliki bekas noda ataupun robek dari bagian pakaiannya itu. Nah, berdasarkan hasil laboratorium yang dilakukan oleh kementerian menunjukkan bahwa produk yang terbuat dari barang bekas impor ternyata mengandung banyak bakteri yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Jadi pakaian thrift ini juga dapat mendorong perilaku konsumtif anak muda, karena dengan harganya yang murah atau bisa dijangkau, jadi anak muda itu melakukan tindakan perilaku yang konsumtif karena terus-terusan membeli pakaian padahal tidak terlalu dibutuhkan, dan juga hanya untuk memenuhi keinginan semata. Oke, selesai juga pembahasan kita kali ini. Saya Kalista Olivia dan Putri memohon maaf apabila ada data-data yang kurang dalam penyebutan penjelasan saya tadi. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.